ini telah hadir Kepala Lembaga Administrasi Negara yaitu Dr. Asmawi Rewansya MSc. Apa kabar nih Pak Asmawi? Baik, Mbak. Kita sudah sering mendengar kata profesionalitas aparatur negara nih Pak ya. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan profesionalitas ini? Profesionalitas itu terkait dengan profesi, jabatan orang. Profesi itu ada jabatan struktural, kepemimpinan, ada jabatan profesi yang fungsional. Pokoknya dokter, perawat, guru, itu profesi, jabatan profesi. Nah, dengan asumsi orang profesional itulah yang akan bekerja efisien, efektif, produktif. Dia efisien menggunakan waktunya, uangnya, tenaganya. Dan harus diingat, karakter orang profesional itu dia tidak mengenal jam karet. Jam karet nggak boleh. Nah, apakah karakter profesional ini sudah diterapkan di aparatur negara kita? Nah, kita akan bertahap, ya kan? Itu kan harus bertahap. Kita mulai menyusun satu program dalam kaitan membangun profesional aparatur itu. Nah, belum tentu seorang guru itu kita anggap dia profesional walaupun dia jabatan guru tadi itu. Ya kan, seperti contoh tadi saya katakan, kalau dia masih jam karet, tidak disiplin, karena orang profesional itu sangat menghargai waktu, time is money. Kita mengenal juga apa namanya petinju profesional, itu kan petinju bayaran, orang yang ahli, sangat ahli di bidangnya, begitu ya Pak? Bidangnya. Secara umum, Bapak menilai seperti apa profesionalitas aparatur negara kita di berbagai departemen yang ada? Secara umum saya melihat masih agak jauh, Mbak, dari profesionalitas yang kita harapkan. Ini kan terlihat, ya kan, terlihat masih terjadinya pemborosan waktu, pemborosan uang dalam mereka bekerja, dan jadi peranannya dia kurang tahu. Nah, ini yang tidak tahu jabatan-jabatan itu pas untuk dia apa tidak. Kadang itu seorang itu menjabat suatu jabatan karena terpaksa, karena nggak ada jabatan lain dia terpaksa duduk di situ. Daripada menganggur, lebih bagus memakai jabatan itu, padahal tidak pas. Petannya begitu ya Pak ya? Mulai dari Mbak, itu mulai dari rekrutmennya udah salah, kadang itu kan, pengangkatan udah salah, pola karir sudah salah juga. Hampir semua simpul dari manajemen kepegawaian itu banyak kekurangan, kelemahan yang ya. Caranya seperti apa? Kan kalau kita lihat semua yang Bapak sampaikan tadi masih ditemui oleh di pegawai negeri sipil kita. Tapi apa langkah-langkah mungkin yang paling kecil yang sudah dilakukan untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan dari pegawai negeri sipil ini? Nah, kita mulai menyusun namanya kontrak kinerja. Kita ukur kinerjanya apa, produknya harus jelas, ya kan? Itu sudah dilakukan Itu sekarang, sudah Pak? kita lakukan. Kita melakukan namanya analisis jabatan. Semua kementerian itu harus melakukan analisis jabatan sehingga kita tahu setiap jabatan itu persyaratannya apa, kompetensi yang dituntut oleh satu jabatan itu apa. Sudah sejak kapan tuh Pak diberlakukan? Sejak Kabinet Indonesia Bersatu. Jadi Kita minta 2004 ya Pak? Iya, kita juga minta agar semua kementerian, departemen itu menginventarisasi apa komplain dari masyarakat terhadap instansinya, apa harapan masyarakat terhadap instansinya. Padahal profesionalitas itu sebenarnya yang butuh agar pegawai negeri itu profesional ya masyarakat sebenarnya. Berarti kan tadi analisanya sudah berjalan kurang lebih 4 tahun begitu, kurang lebih 4-5 tahun gitu ya Pak. Hasilnya sejauh ini apa? Apakah memang sudah terlihat ada sedikit peningkatan begitu Pak? Sudah ada, kita bikin namanya pilot percontohan pelayanan yang baik. Itu sudah berapa ya kita ubah pola kerjanya, kita contohnya bentuk. Di departemen mana Pak? Contohnya banyak di kepolisian juga. Dulu pelayanan STNK, SIM, segala macam itu dipersulit, dimintain macam-macam, dipulisin. Nah sekarang kan bisa ditunggu 1 jam. Sekarang malah lebih maju lagi kalau polisi itu. Anda kalau memperpanjang STNK, SIM, ada di mall, udah bisa seperti itu. Pelayanan sudah berjalan, sudah menjemput masyarakat. Itu very good.
Kalau misalnya kalau kita lihat, itu tadi kan salah satunya ini juga terkait dengan mental dari pegawai negeri sipil itu sendiri. Pembenahan mental ini kan bukan hal yang mudah begitu ya Pak. Apa yang bisa dilakukan Pak? Nah justru itu kita harus berubah mindset, istilahnya mindset dan mindset. Budaya malas-malesan, ya kan? Budaya santai itu harus diubah dengan budaya kerja keras, ya kan? Budaya bertanggung jawab. Nah memang ini tidak mudah merubahnya karena sudah kadung terjadi degradasi gitu, terjadi degradasi. Orang ogah bicara mengenai reformasi, ya kan? Membangun aparatur negara itu karena cukup sulit begitu ya Pak ya. Rumit ya Pak ya. Banyak hal yang faktor-faktor yang mempengaruhi. Baik, kita akan membicarakan soal mengubah bagaimana kita bisa mengubah mindset dari para pegawai negeri sipil kita di segmen berikutnya nanti ya Pak ya. Interview akan kembali sesaat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami di Metro TV. Didukung oleh yang cukup panjang ya Pak, tapi kan harus ada langkah-langkahnya. Apa saja yang sudah dilakukan? Kita udah nyiapkan namanya undang-undang kode etik itu terkait dengan sikap dan perilaku. Kan keputusan hati nurani orang menjelma menjadi sikap, tingkah laku, ucapan. Nah ini kita siapkan RUU mengenai kode etika, kita siap mengenai RUU mengenai pelayanan publik, ya kan? Kita kasih tahu kalau melayani publik harus sopan, tidak boleh beringas, tidak boleh kecut. Kalau melayani masyarakat seperti ini, menyusahkan masyarakat, itu kan menghilangkan kepercayaan masyarakat. Padahal kita profesionalitas itulah sebagai tujuan yang akan kita bangun sebenarnya. Berarti aturannya sebenarnya sudah lengkap gitu ya Pak ya, sudah cukup memadai juga. Tinggal kita lakukan beberapa implementasinya, peraturan pemerintahnya lagi kita siapkan. Nah, bagaimana kaitannya? Mungkinkah profesionalitas ini juga terkait dengan reward dan punishment? Mungkinkah ini tidak diberlakukan dengan baik di departemen-departemen sehingga kalau mereka melanggar juga tidak ada punishmentnya, kalau mereka juga berbuat sesuatu yang berprestasi, rewardnya kurang baik gitu? Ya justru kita akan tegakkan itu. Nanti ada namanya, kalau kita sudah lakukan job sampai nanti itu langkah-langkah yang kita lakukan itu paling akhir nanti ada namanya job grading, job pricing. Untuk jabatan ini apa anunya? Kalau Anda tidak melayani seperti ini, sanksinya apa? Kalau Anda terlambat seperti ini, Anda dikenakan